upacara keagamaan mereka, dan juga untuk pengobatan. Bagaimana asap tembakau tadi ditiupkan ke ubun-ubun anak kecil yang kondisi badannya meriang atau panas, dan akhirnya sembuh. Dan ini kan nggak masuk akal bagi orang sekarang, tapi itu memang masuk akal, itu ilmiah karena konsep nano tersebut. Makanya diklasifikasikan dengan nano placebo. Si Bancet merah nggak bakalan ngerti yang begini. Ini anak terlalu kelewatan, terlalu bodoh, tapi pengen terlihat yes di negara ini, pengen dilihat sebagai tokoh yang hebat, padahal hanya menonjolkan diri supaya dilulukan orang banyak, dapat proyek. Cuman itu tujuannya. Mungkin dengan munculnya video-video saya akan turun anak itu. Turun, sudah waktunya kamu itu belajar. Sudah waktunya kamu belajar kembali untuk lebih cerdas, lebih hebat. Kalau masih bingung datangin saya, ini saya ajari kamu sampai pinter. Jangan belajar sama tukang sulap, ngertimu sulap. Kalau kamu mau membongkar semua praktek perdukunan, belajar sama saya jelaskan secara ilmiah. Kalau kamu menantang orang lain, membongkar kesaktian orang, omong kosong, yang kamu adu sulap, nggak nyambung, bukan korelasinya. Jadi antara bumi dengan langit, ilmu metafisika, tetapi digandeng dengan ilmu sulap, nggak bisa. Jadi masyarakat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Tinggalkan omongan busuk seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa ini. Ngertinya cuma sulap yang ditandingkan dengan ilmu-ilmu leluhur, tidak bisa. Kalau edukasi ilmu seperti ini, ilmu metafisika yang sebenarnya untuk membongkar kesaktian para leluhur, justru itu lebih bagus. Kenapa? Kita akan bangga bahwa leluhur kita itu sudah cerdas, sudah canggih. Bangsa yang besar itu yang mengerti jasa-jasa leluhurnya. Bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai karya-karya leluhurnya. Tapi kalau bangsa ini semakin kerdil saat ini, leluhur bangsa asing di luar daripada leluhur ini yang dipuja-puja, dilulukan, tetapi karya bangsa sendiri dianggap pembodohan publik, dianggap sebagai penipuan. Ini bodohnya di sini. Kalau masyarakat semua masih mengikuti apa yang disampaikan oleh si Bancet merah ini, masyarakat itu akan menjadi lebih goblok lagi. Saya rasa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak pengen goblok, pengen cerdas, pengen pinter. Ikuti yang benar, gali informasi yang tepat, yang benar, bukan mengikuti informasi dari seorang cecunguk yang hanya mencari popularitasnya sendiri dengan mengorbankan banyak orang, membodohi banyak orang, dan nanti setelah begitu dia dihujat oleh yang kontra. Dia katakan SDM orang-orang yang kontra ini di bawah rata-rata, sedangkan dia sendiri yang di bawah rata-rata. Baiklah, jadi kalau kita berbicara edukasi yang tepat, sasaran, edukasi yang mendidik tentang keilmuan, menjadi edukasi keilmuannya. Seperti halnya yang terjadi di metafisikanya orang-orang di selatan Khatulistiwa. Di sini ada namanya Vastu Purusa Mandala. Itu pentagram. Pentagramnya orang Jawa, bukan pentagramnya orang Yahudi. Saya pakai bahasa pentagram karena bentuknya seperti pentagram. Nah, di situ digunakan untuk membuka, mendekatkan portal langit dan bumi. Mungkin dulu ada satu tempat di Jawa Barat yang kita kenal Gunung Padang. Bisa datang ke sana, kita buktikan. Kita di sana dan melakukan prosesi karena Gunung Padang itu adalah mandala yang sudah dibuka dan sekarang runtuh. Mandala itu tidak dibangun kembali. Atau di Candi Borobudur, di stupa paling atas, bentuk senternya adalah Borobudur dan sudut delapannya adalah Wonosobo, Ungaran, Candi Cetha. Nah, di selatan lagi di Kayangan Lepe, terus di ujung agak barat itu di baratnya Jogja ke perbukitan Manoreh. Jadi ada 9 titik
besar yang dibuat. Kenapa? Untuk mendekatkan angkasa dengan bumi, membuat portal antara angkasa dengan bumi dan manusia, sehingga energi itu bisa digunakan oleh manusia. Tidak terlihat mata, tetapi efeknya dirasakan banyak orang. Yaitu fungsi dari Vastu Purusa Mandala yang di selatan Katulistiwa. Kenapa Mataram kuno itu dulu jaya dan besar? Kenapa Majapahit itu jaya dan besar? Karena mereka membentuk mandala itu besar. Bukan hanya sekedar di pekarangan rumah. Nah, di sini kita sudah banyak riset, tetapi hal ini tidak pernah terungkap. Saya rasa lebih cerdas lagi kita bisa menggali di beberapa tempat, menemukan sisa-sisa dari mandala itu. Ya mungkin kalau kita bentuk kembali hanya dengan cara yang lebih modern, mandala itu bisa berdiri, mungkin kejayaan bangsa kita kembali jaya. Tetapi kalau mandalanya dibuat remeh-remeh, apalagi oleh anak kecil sekelas Bancet Merah ini, yang metafisika cuman begitu doang, spiritual, apa bahasa seperti itu? Sangat melecehkan sekali. Karena manusia itu memang punya sisi yang berbeda dengan yang lain. Mungkin dia tidak mengerti itu. Mandala dirinya sendiri tidak pernah dia buka, apalagi mandala alam. Portal dirinya nggak pernah dibuka, portal alam apalagi. Saya rasa tidak bisa dia membentuk itu. Karena memang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Kapasitas dia di dunia metafisika Indonesia sebagai apa? Tidak ada sama sekali. Dia hanya belajar tentang Reiki yang bukan asli Indonesia. Indonesia bukan Reiki. Ajaran Indonesia itu adalah Sri Cakra sebenarnya. Reiki Ketumu ataupun Reiki yang lain, makanya diberi nama Reiki Asia oleh almarhum Bapak Yandro Rindra. Karena sumbernya Reiki itu dari Tibet. Dan Tibet itu letaknya ada di utara Katulistiwa. Nah kita ini orang selatan Katulistiwa, nggak cocok sebenarnya kita itu bermain Reiki. Hanya untuk kepentingan pribadi cocok, bisa untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau untuk berurusan dengan alam semesta, kita punya yang namanya ajaran Sri Cakra. Dan itu nggak pernah diajarkan saat ini. Karena orang Indonesia itu lebih suka segala sesuatu yang sumbernya dari luar, sedangkan yang di dalam tidak pernah digali. Sehingga ketika muncul saudara-saudara kita dari Kalimantan, dari Sumatera yang katanya memiliki keistimewaan, tidak bisa terima. Kenapa? Ya karena bodoh, nggak tahu, dia suka impor, tapi yang di dalam negeri sendiri tidak pernah digali. Orang di Kalimantan masih menggunakan ini walaupun tidak dengan bahasa yang seperti saya sampaikan tadi, tapi mereka mempraktekkan itu semua, saudara-saudara kita di Kalimantan. Contohnya seperti yang kemarin dibahas tentang mangkok merah, bagaimana tanda atau sinyal bahaya itu bisa di alam maya, dalam kondisi maya itu kalau orang sekarang menyebutnya ya metafisik, tapi bisa terlihat oleh orang banyak. Bagaimana mangkok itu bisa keliling, memberikan sinyal, memberikan tanda sehingga orang itu akan berkumpul di suatu tempat dan melakukan koordinasi besar. Kan nggak masuk logikanya orang sekarang. Tapi apa yang disampaikan oleh Pangalaman Wujila itu saya sangat percaya dan yakin karena saya menyaksikan sendiri. Bagaimana saya dulu masuk ke Kalbar, ada satu pulau di perbatasan Sarawak dengan Indonesia di tengah lautan. Sebenarnya kalau di lautannya masuk ke Sarawak posisinya, pulau kecil yang tidak boleh ada benda-benda seperti handphone, kamera dan lain sebagainya, nggak boleh dibawa di sana. Dari sanalah sumber itu
dibuat, ritual itu dibuat, dan saya melihat sendiri bagaimana terjadinya.